Allah lindungi ya dari semua musibah apapun. Amin. Untuk selanjutnya sambutan dari Guru Agung Pardini dan sudah ada ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Guru Agung Pardini. Kepada Guru Agung Pardini dipersilakan. Terima kasih, Guru Mustika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Rekan-rekan penggawa Komet yang saya banggakan, serta para peserta ini, calon-calon yang akan menggerakkan Komet di wilayah-wilayah baru, yang juga tak lupa saya banggakan. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah di hari ini kita bisa berjumpa. Mungkin beberapa orang sudah kenal, beberapa ada yang baru kenal. Perkenalkan, saya adalah Agung Pardini, biasa dipanggil dengan Guru Agung. Saya hari ini menjadi mentor dari program SLI dan juga SGI di Dompet Duafa, yang salah satunya juga di SLI. Ini membina rekan-rekan dari Komunitas Media Pembelajaran atau Komit. Baik, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit saja bercerita. Ceritanya tidak usah panjang-panjang. Jadi hari ini saya kebetulan beberapa kali diminta untuk menjelaskan terkait dengan munculnya kurikulum baru. Yang kemudian kalau kita melihat di banyak diskusi, terutama di YouTube, ini banyak orang yang kemudian bersikeras untuk, tanda kutip ya, walaupun konsep kurikulumnya sudah digagas dengan secara baik, kurikulumnya sudah disiapkan, namun ternyata masih banyak juga yang kecewa. Ini ditelusur ternyata kekecewaannya ini beragam. Nah, salah satu yang kecewa tentu adalah guru. Ini kurtilas aja belum selesai belum selesai kita tuntaskan gitu ya. Ternyata ini sudah ada kurikulum baru yang tambah membuat diri kita pusing. Nah, jawaban saya adalah ketika seorang guru atau seorang pendidik ini pusing dengan hadirnya kurikulum baru, berhati-hatilah. Itu artinya kita tidak selalu. Suaranya nggak ada ya? Artinya sinyal. Ya, jaringan agak terputus. Padahal lagi seru ya. Mungkin nanti minta diulang lagi kata-kata bijaknya. Iya. Keluar ya Guru Agung ya? Ya, beliau terlempar. Mudah-mudahan segera bergabung kembali. Siapa yang pusing sama IKM? Ya, semua kayaknya. Enggak, saya enggak pusing. Alhamdulillah kemudahan. Kalau saya belum pakai IKM, masih soalnya kelas 6 ya. Sama, nih saya juga belum pakai nih. Iya, informasi. Saya juga belum pusing. Belum paham jadinya, belum paham banget. Informasi sama belum pusing karena belum nerapin ya. Iya. Informasi di tingkat yang narasumber yang udah dikirim ke kabupaten juga mereka juga belum nerapin tuh. Ya gimana kita mau nyontek ya? Untuk SMP itu dipaksa ya untuk menerapkan beberapa di Parung ya. Oh gitu ya, Kausni juga ya? Kalau saya memang dari distrik disuruh pakai tuh untuk 3 sekolah.
Mungkin sekolahnya jadi pilot project, makanya harus jadi. dari awal sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kamu Mustika udah pakai juga di sana? Ya, sudah mulai. Memang sedikit seperti dipaksakan, tapi mungkin karena dijadikan pilot project, jadi wajib menerima, wajib percepatan Iya, untuk betul. jadi membina untuk KKM ya di sekolah-sekolah di naungan KKM. Ah gitu ya. Langkah awal yang harus dilakukan apa, Kak Mustika? Sambil nunggu guru agung? Ya, waktu itu memang kita ada mengisi data bahwa kita bersedia menggunakan kurikulum merdeka. Jadi ada koordinasi dari pihak madrasah, mengundang dulu ya, kita sosialisasi sendiri, lalu Ketika dibagi ya. Ketika Guru Agung sudah ada, ya, alhamdulillah. Oh ya, oke, alhamdulillah. Oke, silakan Guru Agung Fardini dilanjutkan. Ya, terima kasih rekan guru. Ini mohon maaf ada gangguan teknis, tiba-tiba terjadi pergantian sumber energi ya. Tadi menggunakan genset karena mati lampu, sekarang lampu sudah nyala, genset dimatikan jadi hilang juga sinyalnya sementara waktu. Mohon maaf. Ya, kita lanjut ya teman-teman semua. Jadi hari ini banyak guru tanda kutip mengeluh, ini kurikulum apa lagi gitu ya. Padahal kalau ini ketika ada guru yang kemudian banyak mengeluh terkait dengan munculnya suatu perubahan, berarti pertama guru tersebut khawatirnya tidak adaptif dengan perubahan. Jadi tentu ketika terjadi perubahan kurikulum ini bukan sekedar, ya pasti sengaja ya. Ini ada sebuah kebijakan politik, namun tentu ada latar belakang yang mendasari kenapa kurikulum selalu berubah. Ya jangan sampai seperti ini guru-guru. Handphone kita hari ini kan sering berubah rata-rata berapa tahun? Rata-rata orang itu ganti handphone di sekitar 2 tahunan ya, kurang lebih ya, 2 tahun berubah gitu. Karena memang disetting sama perusahaan kayak gitu. Tidak ada handphone yang disetting sampai bertahan 5 tahun, itu jarang sekali. Ya, kecuali Nokia. Nokia itu disetting bisa lama karena kuat sekali. Tapi kalau hari ini smartphone itu tidak disetting untuk lebih dari 2 tahun. Kebanyakan ya tidak ada yang 5 tahun, tidak ada. Kenapa? Pertama, karena sistem itu selalu berubah rekan-rekan. Sistem terkait dengan yang ada di perangkat smartphone kita itu selalu berubah. Sehingga kalau handphonenya disetting 5 tahun, tentu handphone tersebut secara otomatis tidak akan sanggup untuk menghadapi sistem yang baru. Sehingga rata-rata handphone itu rata-rata cuma disetting hanya 2 tahun saja. Pertama, dalam rangka menyesuaikan dengan sistem yang ada, operating system. Jadi handphone itu kan hardware-nya. Sedangkan software-nya ini atau aplikasinya ini selalu berkembang cepat gitu. Nah, begitupun juga dengan kurikulum, karena kurikulum dan teknologi ini adalah satu paket, tidak ada 4.0. Ini yang jarang kita pahami. Jadi antara kurikulum ya, dengan industri 4.0 ini satu paket. Artinya kurikulum kita nggak mungkin lepas dari dunia industri dan dunia perkembangan zaman yang ada. Sehingga wajar apabila kurikulum ini cepat untuk berubah sebagaimana handphone. Sehingga hari ini yang perlu kita siapkan adalah bukan untuk menerima atau menolak sebuah kurikulum, tapi sudah siap tidak rekan-rekan pendidik dan juga murid-muridnya menghadapi perubahan. Nah, khawatirnya kita ini sok-sokan menolak kurikulum, padahal itu hanya saja ingin membuktikan bahwa kita ini kurang adaptif. Gitu ya, jangan sampai kita menjadi handphone gitu ya yang masih bersikukuh menggunakan handphone lama sedangkan sistemnya sudah terbarukan semua, sehingga hari ini semua handphone rata-rata rusak 3 tahun. Coba aja lihat gitu ya, bahkan ada yang setahun sudah rusak. Kenapa? Ya karena antara sistem yang dikembangkan dengan handphone yang ada tidak kompatibel. Sengaja memang gitu ya, biar handphonenya laku terus, sehingga diciptakan handphone yang bukan gampang rusak, tapi diciptakan handphone yang kemudian tidak mudah untuk menerima aplikasi baru. Ketika ada aplikasi baru, kita yang dituntut untuk ganti handphone. Jadi yang hari ini yang perlu kita sesali bukanlah munculnya kurikulum baru, tapi yang perlu kita waspadai adalah jangan-jangan kita ini kurang adaptif dan kurang mau belajar.
Nah, di Komet ini adalah sarana kita pertama untuk biasa beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, bahkan bukan hanya beradaptasi, tapi belajar untuk siap memulai suatu perubahan. Nah, inilah Komet. Jadi Komet itu bukan sekedar komunitas untuk belajar dalam beradaptasi dengan perubahan, justru ini adalah suatu komunitas besar untuk belajar dalam rangka memulai sebuah perubahan baru. Jadi perubahan itu harus dimulai dari Komet. Bukan Komet yang beradaptasi dari perubahan, bukan. Tapi Kometlah yang kemudian ke depannya harus bisa menciptakan suatu perubahan. Nah, pertanyaannya perubahan dalam hal apa? Ini sudah pernah saya sampaikan setahun yang lalu bahwa Komet ini titik perubahannya bukan sekedar pada konteks media pembelajaran. Kalau cuma ingin mengubah media pembelajaran, di luar Komet sudah banyak yang jago, Bapak dan Ibu. Jago bikin alat peraga, jago bikin aplikasi, jago bikin coding, sehingga bikin aplikasi apapun gampang. Itu sudah banyak guru-guru di luar sana yang dia sangat hebat dalam membuat media pembelajaran, teman-teman. Jadi yang hari ini perlu kita kembangkan, teman-teman Komet bukan sekedar belajar untuk membuat media pembelajaran, tapi juga bisa menemukan bagaimana caranya mengembangkan pembelajaran yang lebih berkualitas. Lagi-lagi media hanyalah alat. Media hanyalah alat. Alat bisa mudah untuk berubah. Nah, yang hari ini yang justru sulit untuk kita rubah adalah mindset. Contohnya hari ini, ya teman-teman semua. Salah satu yang berubah dalam paradigma pembelajaran hari ini adalah yang sudah ditekankan di Kurtilas, sudah mulai di Kurtilas, bahkan di KATSP juga sudah mulai dimunculkan, dan kemudian dibahas tuntas di kurikulum Merdeka. Pertama, kita tidak ingin memadatkan materi buat para siswa kita. Jadi hari ini siswa yang pintar itu bukan siswa yang segala macam tahu, segala macam ilmu bisa dipahami. Tapi justru hari ini siswa yang cerdas itu adalah siswa yang literate. Bukan siswa yang punya banyak pengetahuan, tapi literate. Sehingga guru perlu melatih high order thinking skill. Yang kemudian di kurikulum Merdeka diperkuat dengan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang dilihat bukan hanya Pancasilanya saja, atau profil pelajar Pancasila saja. Tapi di sini ada pesan agar guru-guru dipaksa untuk 20 hingga 30%-nya materi ajar itu bersifat kokurikuler dikembangkan dengan bentuk proyek. Bukan sekedar pembelajaran reguler. Tapi harus dimulai suatu langkah yang namanya pembelajaran berbasis proyek atau PJBL atau PBL kalau bahasa Inggris, project based learning. Nah, hanya pemerintah menyadari bahwa PBL ini rekan-rekan semuanya itu belum sanggup dilaksanakan oleh guru, sehingga dipancing dulu dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Jadi ini contoh bagaimana kita menghadapi perubahan tantangan zaman di mana paradigma pembelajaran berubah dari yang tadinya hanya sekedar mengejar materi, menambah pengetahuan, hari ini siswa kita dipaksa untuk mengelola, bahkan menciptakan, bahkan memproduksi pengetahuan. Inilah yang kemudian kita sebut dengan high order thinking skill, bahwa pengetahuan itu bukan hanya diserap, bukan hanya dikirim, kemudian diterima, namun bagaimana pengetahuan itu juga bisa dikontrak, bisa dibuat, bisa dibentuk. Nah, sehingga kalau kita baca falsafahnya, walaupun saya sebetulnya nggak sependapat dengan falsafah ini, tapi kalau kita membaca di kurikulum Merdeka, ya coba aja teman-teman lihat gitu ya, inti dari kurikulum ini mengandung 3 falsafah. Falsafah yang pertama ada konstruktivisme, yang kedua adalah humanisme, dan yang ketiga adalah progressive education. Saya ulang ya teman-teman, hari ini kalau kita belajar soal kurikulum Merdeka, maka ada 3 falsafah, 3 akar. There are 3 roots. Ada 3 akar yang paling utama. Yang pertama adalah konstruktivisme, yang kedua adalah humanisme, dan yang ketiga adalah
progressive education. Yang ketiga-tiganya ini dikembangkan oleh orang-orang Yahudi. Disinilah kemudian pendidikan itu memang tanda kritik kita adalah ini pendidikan yang kurang memanusiakan. Gitu. Nah, sehingga ada banyak sisi yang kemudian perlu kita lengkapi. Sisi-sisi inilah yang kemudian perlu kita temukan. Selain konstruktivisme, humanisme, kemudian juga progressive education, tetap bisa kita pakai, cuma perlu kita kuatkan dengan falsafah-falsafah yang lain. Disinilah Komet perlu belajar banyak. Rekan-rekan Komet bukan hanya fokus kepada media pembelajaran, tetapi kepada paradigma pembelajaran itu sendiri. Karena ketika paradigma pembelajaran berubah, cara kita membuat media pembelajarannya pun juga berubah. Nah, sehingga perlu kemudian kita perbanyak diskusi-diskusi terkait dengan paradigma baru alternatif dalam pembelajaran. Sehingga bukan dibatasi hanya dengan media pembelajaran. Singkat kata, rekan-rekan semuanya, selamat belajar menjadi guru pembelajar, ya, sama-sama belajar sama-sama. Ini yang ingin kita tekankan dalam proses kita berkometria. Makanya ada Pan Komet activity gitu ya. Nah, ini yang kemudian ingin kita tekankan bahwa kita memang adalah insan yang haus akan belajar. Di akhir, saya ingin menyampaikan pendapat yang mungkin beberapa kali sudah saya sebutkan di beberapa forum. Saya terkagum dengan sebuah ucapan yang ditulis oleh seorang guru besar di sebuah universitas. Seperti ini kurang lebih. Guru terbaik adalah guru yang mampu memantik energi yang luar biasa dari murid-muridnya. Dan apakah energi itu? Energi itu adalah rasa ingin tahu. Jadi guru yang terbaik bukan sekedar bisa meluluskan siswa dengan nilai yang tinggi, tapi pesannya adalah guru yang terbaik adalah guru yang mampu memantik energi terbesar yang ada di kepala setiap peserta didiknya. Dan pertanyaannya, apakah energi itu? Energi itu adalah rasa ingin tahu. Dan tidak lain, tidak bukan media pembelajaran adalah media untuk membangun, menciptakan, mendorong, memotivasi munculnya rasa ingin tahu dalam benak siswa-siswi kita. Demikian rekan-rekan, saya Guru Agung dari LP 2PA undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran untuk Guru Agung Pardini untuk sambutannya, untuk motivasinya, untuk pembelajaran bagi kami semua. Terus selanjutnya penjelasan Google Classroom dari Bapak Syarifuddin. Apakah Bapak Syarifuddin sudah hadir di Zoom? Tokonya mana, Mbak, yang dapat kasih SKY? Sudah, Ibu? Ya, baik. Dipersilakan untuk. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu moderator atas kesempatannya memberikan saya untuk penjelasan tentang GCR dalam pembinaan semester 2 pada kesempatan tahun 2022 ini. Mungkin secara singkat saja, Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, secara ini asinkronusnya itu di GCR. Jadi di situ nanti ada dua metode pembelajaran mandiri dan bimbingan. Mandiri, Bapak Ibu silakan nanti masuk di GCR. Di situ ada materi yang sudah kita linkkan. Itu materinya berupa artikel, kemudian berupa video, kemudian berupa pembelajaran media-media sumber yang lain yang relevan dengan materi pada hari ini. Kemudian biasakan di pagi hari sebelum melakukan pembelajaran bimbingan dari narasumber,
lakukan dulu pretest yang sudah kami sediakan di GCR tersebut. Nah, nanti di akhir nanti kita akan berikan post test juga ada di GCR tersebut. Siapa izin share screen? Silakan Pak, silakan. Saya belum bisa Ibu, belum co-host. Host. Bu Ari izin Pak, coba saya share screen ya Pak. Ya, monggo Bu Ari. Sebentar. Bertanya yang betul. Jangan dulu. Nih. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya. Bisa diklik di tugas Ibu, tugas kelas. Oke. Di sana materi hari ini Bapak Ibu silakan nanti di pretest ada di materi 1, bisa diklik Bu Ari, mohon izin. Nah, di materi 1 itu di sana ada mulai dari belajar mandiri, Bapak Ibu di sana nanti ada link pembelajarannya, silakan dimulai. Nah, di situ ada link artikel kita berikan, silakan dibaca-baca untuk penambahan penguatan materi hari ini dari narasumber. Kemudian setelah di akhir nanti Bapak Ibu silakan ada post test. Nah, ini yang pretestnya, yang di post test yang bagian atas. Ya. Oke. Kemudian jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah melakukan materi secara full di materi 1, mohon izin untuk melakukan absensi di GCR karena Bapak Ibu kalau sudah full sudah memahami materi, silakan. Kemudian ada pertanyaan nanti, silakan di chat di komentar di GCR bersama dengan narasumber, mungkin dibantu nanti untuk memfasilitasi komentar materi-materi apa yang perlu dibicarakan. Mungkin itu saja tentang pembinaan kita melewati asinkronus pada hari ini dengan sinkronus dengan Ibu narasumber hebat hari ini. Itu saja dari saya, Bu Mutika. Mungkin dari Abu Arya ada yang menambahkan, silakan. Saya Sudah akhiri. Pak, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin untuk penjelasannya tentang Google Classroom ya untuk pembelajaran mandiri kita pada pembinaan di semester 2 ini. Selanjutnya kita akan belajar bersama pemateri kita, yakni Guru Pak Wildani. Ya. Baik, Wildani Soliha. Ya, boleh Wilda aja Bu. Wilda, Ya, Wilda saja ya. Ya. Guru Wilda, adapun CV beliau di tahun 2012 lulus dari jurnalistik ya, lalu seorang desainer grafis, juga seorang guru tutor anak berkebutuhan khusus ya, Masya Allah ya. Lalu juga guru bahasa Indonesia dan juga seorang penggagas ruang Mak Doodle, nah, berarti pinter ini menggambar ini ya. Lalu juga seorang guru seni budaya, prakarya, dan tahsin. Ya, Masya Allah, komplit sekali ya, multi talent. Aktivitas favorit Bu Wildan menulis di blog, lalu dia coret-coret yang bermakna ini ya, coret-coret manual dan digital. Lalu capture moment untuk ilustrasi tulisan. Lalu juga senang dengan podcast di aplikasi Anchor, lalu membuat buku serta memanai hari tentunya dengan hal-hal yang penuh pembelajaran. Baik, langsung saja kita persilahkan untuk Bu Wildan untuk memberikan materi pada pembinaan hari pertama ini. Dipersilakan. Ya, alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu guru semua? Ya, sangat jelas. Dengar Ibu. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya di hari ini ya di sore hari yang sangat istimewa, di hari Senin awal pekan yang sangat padat ya tentunya bagi Bapak Ibu juga. Tapi bisa berkesempatan untuk saling berbagi mungkin ya, karena sebelum saya menyampaikan materi hari ini, justru saya dapat booster yang sangat luar biasa dari Bapak Guru Agung tadi ya, yang barusan tentang IKM, Kurikulum Merdeka. Dan di sini saya pun menjadi teringat ya, karena di sekolah saya tempat mengajar pun ini tahun kedua kami sebagai sekolah penggerak ya untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka. Dan betul ya Bapak Ibu ya, justru yang paling gregetnya itu karena tahun pertama kemarin banyak sekali yang harus ditambal sulam karena banyak percobaan juga dan proyeknya overlap juga dengan pembelajaran seperti apa. Dan alhamdulillah di tahun kedua kami mulai berbenah dengan mengadakan jam project. Makanya tadi mungkin mohon maaf kalau tadi terlambat datang ya, karena sebelumnya ada project based learning kelas 7. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu semua, di sini mungkin apakah saya yang share screen-nya atau gimana nih? Boleh Mbak Wilda aja. Oh ya, boleh saya aja ya mungkin ya. Saya akan coba share screen. Ya, sebentar, mudah-mudahan bisa terlihat oleh semua. Ya, sudah muncul Bapak Ibu? Alhamdulillah terlihat Mbak. Alhamdulillah ya. Oke, Bapak Ibu semua, pengurus Komed ya mungkin ya di sini, karena ini tersebar di banyak titik di Nusantara ya. Alhamdulillah banyak sekali perwakilan dari setiap daerah, dan mudah-mudahan ini menjadi charging energi juga. Meskipun mungkin saya awalnya dikontak sama Bu Nurul ya, Bu Nurul berbagi lagi dengan Komed itu sudah beberapa kali di tahun-tahun ke belakang, tapi mungkin untuk tahun ke belakang tuh saya bukan agak vakum sih ya, karena ada jeda dulu ya, jeda cuti melahirkan, alhamdulillah anak kedua, dan senang sekali ternyata qadarullah kembali lagi bisa berbagi lagi dengan komunitas media pembelajaran bersama Bapak Ibu guru hebat yang tentunya tidak henti untuk terus semangat belajar. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan skill semua ya di bagian visualisasi. Baik Bapak Ibu semua, di sini kita akan bahas sama-sama tentang kenapa sih harus mind mapping. Mungkin di sini saya pengen cek sound dulu mungkin ya, cek soundnya dulu, brainstorming sekilas tentang kenapa sih harus mind map. Mangga Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau berbagi juga, mengapa sih kita harus belajar mind mapping? Kira-kira alasan terkuatnya apa ya? Boleh pakai suara langsung mungkin ya biar bisa terdengar oleh semua. Silakan Bapak Ibu. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Saya ya. Mungkin kenapa sebelumnya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami, saya Hasan Basri dari NTB. Alhamdulillah baru masuk Komed ya. Alasannya kenapa mind mapping itu penting, karena melihat pengalaman pribadi ya Ibu Bapak Guru. Jadi saya mungkin lebih banyak berpikir daripada tindakannya mungkin. Artinya apa? Sampai sering saya berpikir, kedengaran ya? Terdengar Bapak, ya silakan lanjutkan. Sampai saya berpikir kalau dipersenkan itu 99,99% mungkin bahasanya begitu. Kebanyakan mikir, jadi tindakannya hampir zong begitu. Jadi saya berpikir kenapa mind mapping ini sepertinya penting sekali, itu mungkin bisa supaya lebih efektif mungkin kita berpikirnya. Waktu kita untuk berpikir supaya tidak banyak yang mubazir. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak gagasannya. Sama-sama. Di antara sekian banyak berkelebatan ide itu kadang-kadang menguap begitu saja tanpa dituliskan ya, apalagi tanpa dipetakan. Silakan mungkin satu lagi mungkin ya, silakan tadi boleh ditunjuk mungkin Bu Mustika tadi. Saya tidak terlihat sih, ini ada beberapa yang raise hand ya. Ada Bu Revi yang raise hand. Ya, silakan Bu Revi.
Ya, silakan Silakan, Bu. Bu. Halo? Ya, silakan. Siapa ya? Saya bukan? Ya, Kedengaran nggak? Oh ya, iya. kedengaran, kedengaran. Kedengaran Bu. Ya, Ya, perkenalkan saya Novia dari Komet Bandung. Tadi saya sudah tuliskan di chat, tapi mungkin diulang saja ya. Jadi kenapa mind mapping itu penting adalah untuk mencari intinya gitu, poin penting dari sebuah pembahasan. Karena kan kalau dari sebuah pembahasan itu bahasanya baku sekali gitu ya, atau diperpanjang atau diperluas, perlebar dan segala macam. Nah, mind mapping ini gunanya adalah untuk menyaring informasi penting, intinya apa sih gitu, yang jadi kata kunci yang membuat kita jadi kalau misalnya melihat kata kunci itu, oh iya inti dari pembahasannya yang bagian ini gitu. Oke, Masya Gitu sih. Allah. Iya. Oke, betul ya Bu Novi ya. Terima kasih sudah melengkapi strong why-nya kita, alasan terkuat kita. Betul Bapak Ibu, mungkin saya langsung izin mengulas sedikit ya dari chat yang disampaikan Bapak Ibu untuk memudahkan siswa mengingat materi. Betul, yang lumayan sukar, lumayan ya. Sebetulnya memang dari segi materi itu bobotnya sangat-sangat akan menyulitkan kita jika kita tidak bisa memilah dan memilih mana sih yang perlu diajarkan. Kemudian betul ya, tadi kata Bu Novia, mencari informasi penting dari sebuah topik. Kemudian Bu Devi tentang kata kunci ya. Kemudian Pak Taupan tentang lebih memudahkan dalam memperoleh pengetahuan. Bu Fitria memudahkan kita mengambil intisari dari sebuah topik. Bu Nok Dede menangkap informasi intinya. Kemudian sistem kerja otak, betul. Dan Bapak Ibu, betul sekali ya, kita akan mengarah pada sebuah visualisasi ya di sini. Nah, sebelum ke penjelasan, ini ada strong why yang mungkin nantinya bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu semua. Ketika kita akan menuju sebuah tempat, pasti kita akan melihat peta. Meskipun di sini petanya bukan peta secara dicetak ya, tapi mungkin kita bisa lihat HP masing-masing, buka Google Maps. Nah, ibarat Google Maps, mind map ini sebagai peta pikiran yang memang benar-benar menjadi peta kota kita sendiri. Kenapa peta kota kita sendiri? Karena bukan hanya untuk murid, barangkali kita pun harus punya kapasitas untuk memantaskan diri. Wah, ini sepertinya materinya harus kita kuasai dulu nih. Berarti kita harus lebih dulu membaca, mendalami, menyelami setiap detail kerumitan bobot materi yang kita ampu. Nah, disinilah kita melihat mind map seperti peta kota yang selaras dengan kerja alami otak. Karena ketika kita hadir di sini dan kita mendengarkan tadi Pak Guru Agung menyampaikan gagasan-gagasannya, memberikan booster dan motivasinya. Otak kita ketika menyimak itu semua dengan pendengaran yang sangat baik, ruang dengar yang jernih, akan menimbulkan jaringan-jaringan yang terus berminar di otak kita. Dan saling terhubung, oh ini ya. Terus kita teringat gagasan, oh iya ya, kurikulum Merdeka itu sebenarnya bisa jadi celah kita untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai seorang pendidik. Nah, di sini kita menjadi paham bahwa fokus ide dan topik utama akan menjadi strong why kita di sini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini kita akan cicil ya, sedikit demi sedikit, serap, cerna pelan-pelan bagaimana sih caranya membuat sebuah mind map, ya, mind mapping. Oke, selanjutnya di sini bisa Bapak Ibu lihat, strong why-nya mind mapping ini ada beberapa ya. Mohon maaf ini sepertinya ada ini ya, lag, jadinya ketika ditampilkan ada font yang enter sendiri ke bawah. Intinya di sini ada empat bahasan yang sangat penting untuk kita kuatkan. Alasan terkuatnya adalah saya sengaja memberikan warna yang berbeda supaya Bapak Ibu bisa mudah mengingatnya. Intinya tentang gambaran besar sebuah topik. Kemudian kita bisa belajar menyederhanakan informasi yang sangat luar biasa dahsyat dari mana-mana. Kalau dulu mungkin kita sekadar buku paket, tapi sekarang tidak bisa kayak gitu lagi. Karena sekarang ruang maya sudah luar biasa, banyak deras arus informasi. Nah, bagaimana caranya kita bisa belajar menyederhanakan informasi yang tentu saja sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa belajar untuk mendorong alternatif baru. Karena bukan tidak mungkin ketika kita menemukan ada nih ya modul ajar atau misalnya buku paket yang sedang kita
dipelajari atau dipegang saat ini itu tidak mengcover gitu, tidak mengcover apa yang kita ajarkan ke murid-murid kita. Kita bisa membuat ide sendiri. Dan dari situ mind map bisa berperan. Kemudian yang keempat, kita akan mulai untuk mencoba membuat sebuah visual menarik yang tentunya mudah dicerna dan mudah diingat seperti apa. Ini ya Bapak Ibu ya untuk alasan terkuatnya, tujuan besarnya ini mudah-mudahan kita bisa mewujudkan satu demi satu meskipun di awalnya gimana ya caranya kira-kira, atau mungkin kalau yang sudah pernah kenal atau sudah pernah banyak coret-coret mind map, mudah-mudahan bisa terus dikuatkan, ataupun yang sama sekali belum mencoba tidak apa-apa karena kita bergerak ke arah yang sama tentang alasan terkuat mind mapping. Oke, sampai sini kita akan melanjutkan pada bahasan tentang kuncinya ya di sini. Kunci optimalisasi dalam mind mapping itu memanfaatkan teknologi, terutama aplikasi Canva. Nah, Bapak Ibu di sini mau tanya dulu nih, kira-kira bisa resen yang sudah pada pakai Canva di sini? Apakah sudah semua? Boleh resen ya? Oke, ada. Oke, sip. Oke, sudah banyak, udah 11. Kemudian alhamdulillah sudah kenal semua ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Berarti kalau sudah kenal Canva, berarti sudah ada ini ya gambaran besarnya. Oh, Canva tuh aplikasinya fiturnya seperti ini loh, sudah bisa digunakan dan mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru semua. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya saya sendiri waktu tadi dibacakan mungkin ada bagian ketika saya lulus kuliah. Dan mohon maaf di sini juga saya bukan linear pendidikan, dan ini sebenarnya nekat banget untuk berbagi sama Bapak Ibu guru yang mungkin lebih paham ya di dunia pendidikan, tapi saya di sini bermodalkan nekat. Dan awalnya dulu saya benci jadi seorang guru. Ya, sungguh ya Bapak Ibu ya, saya benci jadi seorang guru. Kenapa saya benci? Bencinya ketika KKN dulu waktu kuliah kerja nyata ngajar di sebuah desa, tepatnya di Lembang, Jawa Barat. Saya kalau orang jurnalistik itu orang visual bawaannya pasti bicarain cepet-cepet karena bawaannya kayak nyari berita ya, reporter gitu. Dan anak-anak di sana yang komennya, Bu, gimana anak-anak semuanya ngerti nggak, paham nggak materinya? Bu, Ibu kayaknya harus diulang materinya, aku nggak ngerti soalnya Ibu ngomongnya terlalu cepat. Nah di situ jeleblah ya ke diri sendiri, dan saya di situ aduh kayaknya nggak, ngapain sih jadi guru tuh ribet, harus ngurusin anak-anak yang susah diem, terus harus mikirin tiap hari gimana ngajar esok hari, terus gimana caranya bisa menyeimbangkan kebutuhan diri. Aduh, dia itu masih banyak pikiran, masa harus ngajar juga. Ternyata qadarullah Bapak Ibu ya, ketika saya ingin melamar jadi seorang wartawan di Pikiran Rakyat di Jawa Barat, karena saya job trainingnya di situ, ibu saya tidak menyetujui. Karena alasannya, jadi seorang wartawan, mungkin kamu harus berpikir ketika kamu menikah, gimana tuh anak ya. Kemudian rapat redaksi harus malam hari. Dan di situ akhirnya saya mendarat dulu di sebuah percetakan untuk menjadi seorang desainer grafis. Karena saya basicnya, meskipun gak jago-jago amat gambar, tapi saya suka desain. Dan akhirnya saya jadi desainer grafis. Dan di sini mungkin jadi titik balik saya karena ketika saya jadi desainer grafis, meskipun hanya 1 tahun, tapi saya merasa separuh jiwa saya kosong. Karena saya terbiasa komunikasi interpersonal, berinteraksi dengan orang banyak. Saya merasa ini kayaknya saya harus resign deh, dan harus melamar ke sekolah. Meskipun itu bermodalkan nekat tanpa ijazah dari pendidikan. Tapi di sini Bapak Ibu yang menjadi titik fokus saya ternyata di sini kebencian itu ternyata kalah kuat dengan doa orang tua, terutama doa ibu. Karena ibu saya menginginkan saya menjadi seorang guru, dan ternyata disinilah jalan juang saya dari 2013 ya, 2013 alhamdulillah sudah hampir 9 tahun ya, 9 tahun mau 10 tahun saya bertahan di dunia persekolahan. Nah, Bapak Ibu di sini kembali lagi ke kunci optimalisasi teknologi, bukan tidak mungkin Bapak Ibu ya, sesuatu yang Bapak Ibu benci jangan sampai melebihi kadarnya, karena bisa jadi yang Bapak Ibu benci itu, yang tidak disukai itu sesuatu yang justru baik untuk jalan takdir Bapak Ibu semua. Makanya ketika kita awalnya nyinyir banget, aduh harus ganti kurikulum, bisa jadi inilah menjadi sesi kita, momen kita, membuat kita menjadi seorang
agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Nah, Bapak Ibu siap memberdayakan diri sendiri ya lewat optimalisasi Canva. Jadi di sini Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan fitur template yang sudah tersedia. Karena sebenarnya kalau Canva sendiri sudah banyak ya template-nya. Meskipun ada yang udah masuk ke afiliasi Canva Pro, alias berbayar ya, berbayar, atau yang masih gratisan. Nggak masalah. Mau berbayar ataupun gratisan, yang pasti kita bisa memanfaatkan sesuai kebutuhan. Gimana sih kok Canva, kenapa nggak yang lain? Karena jujur kalau dulu saya desainer grafis, belum kenal Canva waktu itu. Canva itu benar-benar sekarang 2013 ya, 2013 waktu dulu justru belum kenal itu, paling pakai Corel Draw atau aplikasi Adobe Photoshop yang mungkin lebih rumit. Dan untuk seorang guru seperti kita yang mungkin hektik banget dari hari ke hari harus menyiapkan modul ajar, media belajar, Canva menjadi pilihan yang tepat karena bisa menghemat waktu. Ya, bisa menghemat waktu. Kita tinggal memakai template yang ada, tapi tadi betul ya, kata Pak Guru Agung, justru memakai template itu lebih mudah, tapi mengubah paradigma, mengubah mindset, dan merancang dari otak kita sendiri, pemikiran kita sendiri, itulah tantangannya. Ya. Oke, selanjutnya, di sini yuk kenalan lebih dekat dengan mind mapping itu seperti apa. Mind mapping ini kalau bisa dikatakan menjadi perpustakaan raksasa ya. Kenapa di sini saya memberikan visualnya? Ini ada perpustakaan dan Bapak Ibu kalau di sekolahnya perpustakaan itu sama kantin lebih ramai mana Bapak Ibu? Lebih ramai kantin ya. Iya betul, lebih ramai kantin. Kalau misalnya perpustakaan, betul, perpustakaan ada yang ramai mungkin ketika murid-muridnya disuruh masuk buat belajar baca atau memang pas jam literasi ya. Tapi kalau misalnya untuk kita tidak suruh anak-anak buat masuk ke perpustakaan, kayaknya mah krik-krik ya. Krik-krik itu dalam arti sepi, mungkin hanya satu dua anak yang memang sangat suka baca yang bertahan di sana. Nah, kalau dianalogikan dalam sebuah peta konsep mind map, sesungguhnya otak kita kayak perpustakaan. Kenapa kayak perpustakaan? Karena semua hal kita pikirkan, semua hal kita rancang, semua hal, apalagi kalau emak-emak ya, kalau emak-emak di dalam otaknya itu bukan hanya cuma buat ngajar aja, buat anak besok gimana ya, bakal apa ya, terus besok gimana caranya biar bisa lancar ngaji di rumah, biar ini, biar itu, atau mungkin bapak-bapak mikirin, aduh gimana ya, biar uang resiko rumah tangga cukup ya buat anak istri, atau seperti apa, semuanya kita pikirkan. Karena otak kita ibarat perpustakaan, yang betul tadi kata Pak Hasanul Basri mungkin ya, banyak kelebatan ide-ide loncat-loncat di otak, tapi belum tentu itu bisa terwujud karena kita tidak petakan satu demi satu. Nah, disinilah kenapa mind mapping adalah sistem penyimpanan, kemudian penarikan data, ya, kemudian setelah itu dan akses yang luar biasa untuk perpustakaan kita sendiri. Dan sebenarnya itu semua ada dalam otak kita yang Allah ciptakan. Karena ketika kita bisa rajin merancang, rajin buat peta pikiran, akson dan dendrit kita berdenyar-denyar, membuat koneksi-koneksi baru, dan tentu saja ketika kita bisa memilah mana yang penting di antara sekian banyak buku yang berjejeran di sana ya di dalam otak kita, itu akan menggerakkan kita untuk mencapai sebuah tujuan kalau kitanya fokus ya. Jadi di sini mind mapping sebenarnya lebih ke optimalisasi, bukan hanya kanvanya saja tapi fungsi otak kita sendiri. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kemudian di sini kalau tadi Canva kita lebih ke bagian otaknya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada contoh mind mapping yang saya ambil dari internet dan ini dari buku Tony Buzan ya, dari buku Pintar Mind Map. Apa sih di sini yang menjadi titik pentingnya? Karena kalau mind map identiknya dengan fokus di tengah, kemudian di sini ada beda warna ya, beda warna, beda kategori, beda kata kunci, ada keuntungannya, benefitnya apa sih kira-kira? Nah, di sini benefitnya kita tahu overview-nya. Gambaran besarnya seperti apa sih? Oh, gambaran besarnya saya itu di semester ini akan mengajar sesuai apa yang saya rancang untuk satu rombel ini. Berarti harus ada kira-kira poin-poinnya apa saja, gambaran besarnya. Terus apa saja sih yang dibutuhkan? Anak-anak alat bahannya seperti apa? Nanti akan bisa teruraikan ketika kita sudah tahu gambaran besar ini perlukan. Kemudian easy to memorize, tentu saja gampang diingat.
Karena ketika kita bisa memilah dan memilih fokus utama topik utamanya, kita akan bisa memetakan satu demi satu yang bisa kita olah. Selanjutnya, simple, fast, and fun. Ya, mudah, cepat, dan tentu saja menyenangkan. Kalau misalnya kita sendiri yang punya mindset di awal, ini manfaat loh, bermanfaat banget nih buat saya. Atau ini akan membuat saya tercerahkan ketika saya tahu bagaimana cara kerjanya. Begitu. Dan di sini ternyata ketika mind map itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, kita bisa mengajak rekan pendidik semuanya yang di satu sekolah atau mungkin kita sekolah untuk memunculkan sebuah kolaborasi yang hebat. Ketika kita tahu bagaimana cara kita berkolaborasi, mungkin sebuah proyek atau seperti ini dalam sebuah komunitas media pembelajaran saling berkolaborasi, bersinergi, dan bikin mind map bareng-bareng itu sangat bisa. Kemudian di sini ada produktivitas yang bisa dikembangkan, tentu saja lebih efisien, dan kita mengasah intuisi dari sendiri. Dan merancang ini bukan terkait RPP saja atau modul ajar, bisa jadi kita merancang satu pekan ini saya ingin produktif di bagian mana. Atau dalam 1 bulan ini saya mau mengembangkan diri dengan membaca buku apa. Ya. Kemudian kreativitas tentu saja, karena saya yakin Bapak Ibu pasti punya banyak ide yang sangat luar biasa yang mungkin hanya tertahan di otak saja karena belum tentu bisa dipetakan karena belum dituliskan apa saja dirancang gitu. Dari sini kemudian kita akan tahu, dan ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini mungkin lebih bukan ke mind map mungkin ya, lebih ke coret-coret, tapi di sini seperti ada cabang-cabangnya ya. Ini coretan saya, coretan waktu mengajar jarak jauh. Ya, mengajar jarak jauh, dan di sini yang menjadi titik utamanya adalah saya diprotes sama anak sulung ya, waktu itu dia masih umur 5 tahun. Bunda tuh kerja terus seharian. Kalau kita di sekolah, kalau waktu offline seperti ini, batasnya jelas. Batasnya kita mengajar di sekolah, pulang harusnya fokus sama keluarga. Tapi ketika online PJJ sangat sulit karena bisa jadi kita seharian depan laptop, dan akhirnya saya curhatnya tentang balada PJJ. Balada PJJ itu berarti apa sih yang saya rasakan selama pembelajaran jarak jauh? Tentang render video, tentang HP keburu lowbat padahal masih dipakai chatting, atau harus mengupload di Google Classroom, sinyalnya luplep. Dan mungkin di sini mind map ini bagi saya, cara-cara ini sebagai rilis emosi, rilis pikiran, bagaimana caranya saya menguraikan apa yang ada di otak. Ya, ketika apa yang ada di otak bisa kita uraikan, setidaknya benang kusutnya bisa terurai pelan-pelan. Meskipun tidak semua, tapi lebih ringan karena beban kita sedikit banyak teruraikan lewat coretan atau mind map. Begitu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya agar kita bisa memulai mind mapping dengan cara yang termudah? Ya, tentu saja kalau di sini Bapak Ibu bisa mulai dari yang utamanya, mulai dari bagian tengah ya Bapak Ibu ya. Mulai dari tengah, kemudian bisa menuliskan judul utamanya seperti apa. Kalau misalnya mungkin judul utamanya misalnya tentang sistem reproduksi, kalau misalnya Bapak Ibu guru ada yang mengajar biologi, berarti di situ bisa kira-kira ketika kita mengajar sistem reproduksi, bahasannya apa saja untuk anak-anak nanti. Karena itu akan mempengaruhi bagian-bagian kategori yang perlu disampaikan. Ya, tentu saja mungkin dari pengertian ya, definisi, kemudian dari segi klasifikasinya, kemudian dari segi pemahaman bermaknanya mau seperti apa, nanti bisa dari tengah jadi ide sentral dan dibikin kategori. Kemudian di bagian keduanya, Bapak Ibu bisa menggunakan gambar atau foto untuk ide sentralnya seperti apa. Dan biasanya gambarnya yang sangat berkaitan dengan topik utama. Dan yang ketiga, bisa mungkin langsung mengatur warna. Ya. Karena ketika kita bisa mengatur warna, setidaknya kita bisa membedakan. Kalau beda warna, berarti beda kategori nih. Atau warna yang mencolok, dibuat mencolok di tengah, merahkah atau mungkin kuningkah, itu bisa disesuaikan dengan gaya masing-masing. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu bisa belajar menghubungkan cabang-cabang utamanya, kategorinya mau seperti apa. Semakin banyak, semakin kompleks materinya, mungkin bisa jadi semakin banyak cabang-cabang yang terkoneksi di antara sekian besar gambarannya seperti apa. Kemudian bisa dibuat garis penghubung yang dinamis dan bisa menggunakan satu kata kunci untuk setiap garis,
Karena saya yakin kalau mind map itu hanya menampungnya kata kunci saja, kalau semuanya dituliskan otomatis jadi catatan linear dan bisa jadi terlalu banyak catatan penjelas. Jadi pastikan kata kuncinya yang sudah terangkum. Dan yang terakhir, gunakan gambar yang mewakili gagasan. Nah, ada 7 step by step yang nanti mungkin kita akan sama-sama gali bagaimana sih dari antara tantangan dan kerumitannya. Nah, kemudian, bagaimana sih membuat mind map yang menarik? Ini saya mencoba untuk memperlihatkan contoh ya, karena di sini ada sebagian kecil. Saya membuat mind map-nya, ini mind map materi prakarya pengolahan, terutama prakarya kelas 7, bagian pengolahan sayuran, dan umbi-umbian. Nah, kalau yang di sini mungkin nih dari buku pintar mind map. Karena di sini sekali lagi, ketika kita ingin mencoba untuk bikin mind mapping, kita mau harus keluar zona nyaman, karena mungkin awalnya otak akan ada efek, aduh bingung ya, atau mungkin gimana nih caranya bikin mind map-nya, tapi yang bisa mengcover materi yang akan disampaikan, atau tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa, bagaimana bikin mind map-nya. Nanti otak kita akan, gejalanya sekarang mungkin akan, aduh berkerut-kerut dulu, dan ketika kita sudah menemukan jalan keluarnya, di situ kita akan lebih lega, karena oh ternyata caranya seperti ini nih. Nah, jadi gimana sih membuat mind map yang menarik? Kita akan bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini mind map yang menarik ada 3 fokus utama. Tentu saja ada kata kunci, ada visualisasi, dan tentu saja sifatnya harus informatif. Nah, karena ketika sebuah mind map tidak informatif, jadi tidak bisa diambil intisarinya apa, berarti otomatis mungkin ketinggalan kata kuncinya, atau mungkin tidak mewakili gagasan yang harus dihidangkan. Jadi di sini setidaknya harus ada kata kunci, visualisasi, dan informasi yang diperlukan, ya, KVI. Dan di sini saya sengaja membuat visualisasinya berbeda. Kalau ini masih poin, ya, masih poin. Ada 3 poin mind map yang menarik, kata kunci, visualisasi, dan informatif. Nah, dan selanjutnya ini ada 3 bagian yang saya sengaja dibedakan ya visualnya. Kalau ini dengan gambar, ya. Kalau ini dengan gambar, tapi pointer ke bawah. Ya, kira-kira Bapak Ibu lebih kebayang yang awal atau pengen yang selanjutnya lebih kebayang lagi? Ya. Ke pinggir, ke bawah apa ke pinggir? Lebih bacanya. Ya, kalau misalnya ini kelihatan ya, kalau ke bawah ini masih pointer ke bawah ya, pakai balet, kata kunci, visualisasi, informatif. Ya, tapi dengan begini mungkin bisa, itu maksudnya apa ya kata kuncinya. Nah, makanya saya bikin ada yang ke bawah ya, yang ke bawah vertikal, sedangkan yang ini horizontal dengan gambar. Lebih ngena yang vertikal atau horizontal? Bapak Ibu. Horizontal. Horizontal. Kenapa, Bu? Oh ya, kenapa Bu Anita? Kalau ini lebih informatif ya. Kalau yang tadi yang vertikal hanya kata kuncinya aja gitu. Oke, sip. Makasih Bu Anita. Iya, betul. Kenapa di sini saya sengaja karena ini menguji juga ya. Bisa jadi kita kalau poin ke bawah, bisa jadi yang diambil kata kuncinya tuh, oh itu apa ya, tapi belum tergali kira-kira maksudnya ke arah mana. Tapi di sini saya sengaja untuk membuat visual berbeda. Kalau yang vertikal, ya, vertikal, kita akan lihat, oh, dari sisi kiri kita berangkat dulu dari kata kunci dengan cara visualnya ada sebuah kaca pembesar, dan di sini emang kebetulan yang saya ambil huruf P tapi nggak sengaja dengan nama saya ya. Jadi carinya keyword ya, kata kunci, ternyata yang keluarnya gambar, oh kaca pembesar nih, fokus ke bagian utamanya. Ya, memuat kata kunci dengan jenis teks yang tepat. Kenapa jenis teks? Karena di Canva banyak banget huruf-huruf yang bisa digunakan, tapi belum tentu cocok. Nah, belum tentu cocok. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bisa secermat mungkin memilih font yang tepat, jenis huruf yang tepat sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian bagaimana caranya bisa menampilkan visualisasi yang mewakili. Visualisasi itu mirip sebuah strategi yang sangat terpakai untuk di beberapa aspek
Bisa untuk kinerja tim, kemudian untuk memberikan paparan di depan, di sebuah forum, atau untuk di depan anak-anak juga. Visualisasi itu kita bisa memberikan gambaran yang pas. Ketika kita, karena ada istilah, satu gambar itu mewakili 1000 kata. Ketika kita bisa memberikan gambar yang mewakili gagasan yang ingin kita sampaikan, kita akan lebih menghemat waktu. Karena, oh kebayang Bu, itu kalau itu gambarnya, oh itu ya maksudnya, gitu. Itu. Kemudian di sini yang bagian ketiga, memuat informasi yang dibutuhkan untuk memantik eksplorasi. Kenapa saya memberikan di sini ada gambar more info? Karena seperti tadi, ketika kita bisa membuat mind mapping yang tepat, kita akan menjadi energi besar untuk anak-anak. Karena siapapun, saya yakin Bapak Ibu guru di sini ingin menjadi guru yang terbaik, guru yang bisa memantik anak-anak untuk terus merasa ingin tahu. Oh, mind mapnya kayak gitu. Oh, jadi aku tuh hari ini mau belajar sama Ibu guru di kelas tentang topik ini. Kalau dia tergerak untuk mencari lebih lanjut, alhamdulillah berarti mind mappingnya berhasil. Meskipun carinya belum tentu dia baca secara mendalam, tapi dia mau googling. Gitu. Oh, aku harus cari tahu tentang ini, tentang materi ini, karena aku sudah lihat mind map dari Ibu, Bu Guru, atau Bapak Ibu gurunya di kelas. Jadi ketika informatif, itu berarti harus more info. Jadi perlu lebih lanjut anak-anak menggali lagi, lebih dalam, agar mind map-nya lebih berfungsi lagi, berguna informasinya. Nah, kemudian di sini kita ke Canva-nya ya, di sini. Di Canva, seperti yang kita tahu, Canva itu optimalisasinya bisa kita manfaatkan, ada berbagai cabang ya, Bapak Ibu ya. Yang pasti fitur template-nya banyak. Kalau saya sendiri memakai Canva itu betul-betul terbantu di bagian bikin modul ajar, kemudian bikin poster ya, poster kalender akademik, program semester, itu banyak sekali yang bisa kita berdayakan dari fitur Canva. Dan bukan tidak mungkin Bapak Ibu bisa membuat karya sendiri. Mungkin jurnal refleksi harian setiap setelah mengajar mungkin bisa ya lewat Canva. Dan bisa dimanfaatkan dengan fitur elemen. Ya, elemen ini banyak banget ya Bapak Ibu ya. Grafis ada foto, ada huruf, ada grafis animasi, itu sangat banyak. Dan tentu saja bisa diedit kolaborasi. Saya yakin Bapak Ibu di sini menghadapi generasi Z yang sudah sangat ke teknologi itu udah sangat gandrung banget anak milenial ya. Jadi HP itu udah jadi kebutuhan primer. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu bisa mengajak kolaborasi anak-anak didiknya sama-sama bikin karya di Canva bareng-bareng. Kemudian di sini bisa di-save berbagai format, bisa PDF juga, bisa PNG, dan bisa bikin video ya Bapak Ibu ya di Canva. Ada fitur animasikan ya seperti ini. Jadi kalau animasikan bisa digerakkan seperti ini ya, pakai seperti PowerPoint dengan otomatis. Dan tentu saja Bapak Ibu yang sangat menantang adalah ketika kita pilih template, bukan hanya plek ketiplek kita mengikuti template yang sudah ada, bisa jadi tantangan yang lebih memutar otak lagi adalah Bapak Ibu bisa memodifikasi tata letak dan komposisi yang pas, yang sesuai kebutuhan. Karena banyak banget tuh ya template yang menarik, tapi belum tentu sesuai dengan style kita atau sesuai kebutuhan kita. Maka di sini pesannya adalah modifikasi apa yang kita perlukan dengan cara kita sendiri, memanfaatkan fitur yang sudah ada. Ya, begitu. Kemudian di sini saya mencoba menampilkan contoh peta materi. Di sini sengaja saya tidak tidak mengikuti mind map yang memang sangat sangat, kalau misalnya mengikuti buku aslinya Bapak Ibu ya, mind map itu benar-benar dari tengah, terus cabang-cabangnya banyak sekali seperti di buku ini ya. Saya mencoba memperlihatkan, mudah-mudahan kelihatan. Di sini, nah ya, di sini kelihatan ya. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kayaknya harus ganti background. Jadi kalau misalnya di mind map Tony Buzan, di buku aslinya, mind map itu memang harus cabang-cabang, terus banyak cabangnya. Tapi tidak seperti itu kalau misalnya kita bisa modifikasi pakai Canva. Karena kalau kita terpaku pada model lama yang sudah ada, mind map-nya akan membatasi diri kita untuk membuat fitur-fitur lain gitu ya. Nah, maka di sini saya membuat peta materinya dari bawah ya, seperti kanvas, karena seni budaya itu identiknya dengan kanvas. Saya membuat peta belajarnya dengan cara menuangkan apa sih materi besar untuk satu semester ini. Ada tiga bagian, dan dibedakan warnanya sesuai topiknya.
Di sini kalau Bapak Ibu bisa lihat bagian seni budayanya itu yang warna toska ya, ada 3 bahasan, sedangkan bahasan prakaryanya saya memegang dua materi, kerajinan dan pengolahan. Dan spesial projectnya di bawah masih bentuk pointer, tapi minimal di sini penghubungnya adalah warna. Karena yang akan menjadi itu pembeda itu warna. Kemudian ada visual yang mewakili setiap kata kuncinya. Karena kerajinan itu fokus untuk semester sekarang, anak-anak belajar menganyam ya, anyaman halus dan anyaman kasar. Ada gambar menganyamnya, terus pengolahannya ada di sini ada bioteknologi dari hasil peternakan ya, dari susu. Di sini akan membuat kreasi yogurt, ada gambar dus susunya ya. Kemudian seni musik ada visual musiknya, not lagu, seni grafis ada dari sini, dari beberapa elemen warna, dan seni lukis ada palet warna dan kuasnya seperti apa. Dan temanya di sini ada di bawah, kreasi, eksplorasi, dan kolaborasi. Dan saya yakin Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini seperti apa. Yang penting tahu kata kunci, visualisasi, dan informasi yang pas. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin kita akan praktik membuat mind mapping, tapi sebelumnya mungkin saya akan simulasikannya dengan cara saya akan stop screen dulu ya, karena akan mengganti screen. Mohon maaf, akan di stop screen dulu. Praktik membuat mind mappingnya mungkin saya perlu tahu dulu nih, Bu Mustika, apakah Bapak Ibu di sini prakteknya di on the spot hari jam ini juga atau ditugaskan? Ditugaskan, Ibu. Oh, oke, ditugaskan. Berarti setidaknya kita akan simulasikan caranya dulu ya Bapak Ibu ya. Yang mudah-mudahan bisa membantu. Kita akan stop share dulu. Ya, jadi di sini ketika kita akan membuat sebuah mind map yang pasti ada 4 tahap ya. Pilih satu topiknya, mau topik apa. Kemudian pilih tempat yang dibutuhkan ya. Kemudian yang ketiga mulai desain. Dan yang keempat sharing dan apresiasi karya diri. Karena bisa jadi ketika kita membuat sebuah mind map, tapi kita tidak share ya, tidak share kebermanfaatan mind mapnya apakah untuk di-sharingkan ke anak-anak atau mungkin ke sama rekan pendidik, dan kita di situ justru tantangannya saling mengapresiasi karya kita. Ini kurangnya apa ya kira-kira? Apakah sudah memberikan gambaran besar apa yang dibutuhkan topiknya atau tidak? Ya, oke, saya akan stop screen dulu. Tapi sebelumnya mangga Bapak Ibu silakan dari Bapak Ibu di sini barangkali yang mau untuk bertanya mungkin ya berkaitan tentang mind map seperti apa, silakan. Sangat boleh ya sambil saya simulasikan. Silakan Bu Mustika. Saya kembalikan dulu ya. Ya baik, Bu Mustika sinyalnya sedang kurang bagus. Ya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mungkin boleh langsung bertanya via suara juga sangat boleh ya. Coba saya, Bu. Ya silakan, silakan Pak. Oke, langsung saja. Untuk mind map itu pada prinsipnya kan acuan utama seperti yang Ibu sampaikan tadi, apakah boleh mengacu sisi lain yang mungkin hampir-hampir sama ya. Sebagai contoh, keinginan kami selaku guru dengan anak didik yang notabene anak didik kami punya kelainan yang khusus, punya kebutuhan yang khusus begitu ya. Maka seorang guru atau kami itu mempersepsikan visualisasi dalam bentuk mappingnya tadi dengan lebih menonjolkan dalam sisi umpama warna dulu gitu ya, bukan sisi yang lain, karena mengingat anak kami itu kok lebih suka dengan warna gitu. Jadi topiknya warna. Nah, kemudian yang kedua, setelah itu baru masuk ke topik apa yang akan disampaikan ke materi di mappingnya itu dengan ilustrasi bisa jadi sangat spesifik, sangat spesifikly, artinya bisa jadi ini sesuai dengan sementara ini ya kemauan dari sang guru untuk melakukan inovasi dalam bentuk mapping tadi.
Dan kemudian yang ketiga, apakah nanti di main mapping itu ada penjelas lain? Nah, saya penjelas lain itu yang di luar konteks mapping yang sesungguhnya, misalkan banyak cabang-cabangnya, tapi itu di dalamnya nanti ada semacam kotak khusus atau lingkaran khusus yang memberikan penjelasan, ibaratnya kayak peta atau apa sebagai note-nya dalam mapping itu. Nah, kira-kira apakah boleh dengan asumsi sesuai dengan kebutuhan tadi anak didik kita masing-masing yang satu dengan yang lain itu tidak bisa disamakan karena memang punya kekhususan, apalagi kami berada di sekolah khusus SLB begitu ya. Saya pikir itu pertanyaan dari kami. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa punten? Yanto Jogja. Oh ya, Pak Yanto dari Komet Yogyakarta ya. Terima kasih Pak Yanto atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu untuk pemanfaatan mind map sendiri mungkin nanti kembali lagi pada prinsip diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bisa menerapkan diferensiasi, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan dan keunikan ya anak didik kita di sekolah, tentu saja sangat kontekstual ya, sangat kontekstual. Karena di sini ketika tadi yang disampaikan oleh Pak Yanto, kalau misalnya kita mengukur, oh ternyata kalau misalnya untuk anak saya di sekolah, terutama anak yang inklusi yang berkebutuhan khusus, tentu saja tidak bisa banyak konsep yang memang sangat rumit untuk dicerna. Ya, tentu saja kita berangkat dari satu topik sederhana yang mungkin bisa jadi topik tersebut tidak ada kata kunci yang banyak. Hanya mungkin kata kuncinya satu, tapi di situ ada visualisasi yang mewakili, ada gambar-gambarnya mungkin ya yang sangat berkaitan. Mungkin di situ kalau misalnya tentang hewan yang misalnya nih ya contoh. Kalau kita akan mengenalkan tentang mind map ovipar, vivipar, mungkin tidak perlu banyak istilah, mungkin cukup hanya beberapa gambar, tapi anak-anak akan ingat karena visualnya kalau ovipar itu hewan yang bertelur dan diwakili dengan visual. Nanti Bapak Ibu bisa menampilkan ada gambar ayam, gambar unggas yang beragam macam. Nah, di situ kita akan bisa sesuaikan. Kemudian tadi mungkin lebih dari ke medianya mungkin ya. Apakah di sini dari segi mind map sendiri bisa dicampur ya? Ya, bisa dicampur atau tidak? Ya, kita lanjutkan lagi ya Pak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kiriman Ya, Bapak Ibu, saya izin untuk menampilkan mungkin catatan belajar ya, catatan belajar pribadi ketika saya mencoba untuk ini ya, untuk merangkum kurikulum Merdeka, tapi dengan cara mengakses platform PMM ya, platform Merdeka Mengajar yang ada di Play Store. Bapak Ibu mungkin bisa akses sendiri. Kenapa saya membuat ini? Karena saya merasa kurikulum Merdeka itu ternyata banyak sekali yang harus dipahami. Dan di sini saya mencoba membuat catatan yang memang memudahkan untuk sebelum saya memahamkan ini ke teman-teman sama pendidik. Dan karena waktu itu saya juga kebagian untuk mengisi materi di Sekolah Darul Hikam, sebelum kita menyampaikan otomatis kita harus menguasai lebih dulu. Dan di sini saya mencoba membuat sebenarnya bukan mind map secara, ini mind map nih, tapi ini tuh campur dengan doodle ya, visual notes, catatan belajarnya. Nah, saya membuat ini dengan cara memodifikasi di sini ya bentuknya, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi di sini kalau bisa dilihat, ini ada mind map sebagian ya tentang bagian refleksi, tapi di sini pun ada catatan-catatan biasa yang memang masih linear, tapi memang kalau dibikin mind map justru malah jadi bingung karena sangat banyak konsep yang harus dipahami. Nah, di sini kita akan bisa mengukur kira-kira apakah mind map-nya ini kita buatnya bercabang-cabangkah atau memang dengan modifikasi tulisankah? Nanti Bapak Ibu yang akan bisa mengukur sendiri. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan gambaran campuran antara info doodle ya, catatan doodle karena ada gambarnya juga, beberapa gambar jantung, gambar visual guru yang ada AHA-nya, kemudian ada poin-poin khususnya, ada tanda panah. Tanda panah ini akan menjadi acuan, dari sini nih kurikulum startnya titik awal. Terus apa saja sih yang perlu kita pahami tentang kurikulum
kemudian peran pentingnya seperti apa, dan di sini ada bagian mind map yang mewakili refleksi itu apa saja sih. Oh, kalau refleksi itu berarti kita mampu menggali rasa ingin tahu, kita harus bisa terus mencari tahu, kemudian memilah, membuat koneksi, mengambil makna, dan kita setelah refleksi itu pasti akan terus berputar mengambil tindakan yang tepat. Karena bukan tidak mungkin kalau kita tidak melakukan refleksi, apalagi kalau misalnya kita sebagai guru, kita refleksi itu hanya di akhir semester saja, saya mungkin akan ada momen-momen emas yang mungkin luput dari rutinitas kita. Jadi di sini refleksi ini akan menjadi kunci kita semua, karena ketika kita refleksi setiap pekan mungkin atau mungkin setiap hari ya bermuhasabah, bikin catatan kecil, ataupun walaupun belum dibikin mind map seperti ini, tapi minimal kita punya catatan khusus untuk terus berefleksi seperti apa. Tapi untuk mind map sendiri, ini gabungan Bapak Ibu ya, tentang kurikulum dalam pembelajarannya seperti apa, kemudian 5 prinsipnya apa saja. Ini seperti alur ya, sebenarnya saya membuatnya seperti alur belajar dan seperti peta gambaran besar, dan tidak hanya berfokus pada cabang-cabang saja, tapi lebih pada memuat poin-poin konsep apa saja sih yang perlu dipahami dalam sebuah kata kunci. Dan ini contoh juga dari segi tahapan ya, capaian pembelajaran. Kemudian kenapa kita harus pahami ternyata kurikulum merdeka itu kita tidak bisa hanya pahami tentang apa yang kita pelajari di SMP saja. Bisa jadi ketika Bapak Ibu di sini mengajarnya SD, oh harus tahu ternyata capaian pembelajaran itu dalam kurikulum merdeka, anak setelah SD itu capaiannya mau apa gitu. Dan di sini gambaran besar inilah yang kurikulum merdeka kita capaian pembelajaran itu harus tahu jenjang fase itu capaiannya seperti apa, meskipun kita hanya mengajarnya di satu fase saja. Dan ini betul ya, tadi ada teori konstruktivisme, karena setiap kita menyempatkan diri untuk terus belajar dan terus bisa berbagi, kemudian menularkan kembali ilmu yang kita pahami, setidaknya kita terus bisa menerapkan teori konstruktivisme untuk diri sendiri, yaitu tentang membangun pemahaman baru dari hari ke hari. Ya, ini contoh ya Bapak Ibu ya, mind map-nya lebih ke orat-orat mungkin ya, orat-orat visual, karena tidak terbatas hanya satu cabang saja, tapi ada beberapa mind map bagian kecil, tapi yang lainnya visual note seperti ini. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ini contoh. Dan di sini saya akan coba bacakan. Oh, mungkin nanti saya akan coba share ya. Kalau Bapak Ibu barangkali perlu mungkin ya catatan tentang kurikulum merdeka. Kalau diperlukan, mangga saya akan coba share ke Bu Nurul mungkin ya. Saya akan coba bacakan dari kolom chat. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Buat modul ajar bisa? Ya, sangat bisa. Kalau modul ajar sebenarnya meskipun ya kadang ada stereotip modul ajar itu harus bentuk Word. Kalau bagi saya sendiri, saya lebih semangat untuk bikin modul ajar pakai Canva dibanding Word yang kayak RPP berbaris-baris, berlembar-lembar, itu sangat jenuh banget. Tapi kalau saya yang memang gaya belajarnya visual, saya sangat semangat kalau bikin di Canva. Dan Bapak Ibu tidak usah khawatir, sebenarnya modul ajar itu bisa satu halaman saja. Kalau saya di sini pernah bikin modul ajar itu, sebentar, saya akan coba tampilkan lagi modul ajar yang sudah saya buat, tapi masih bagian kecil mungkin ya. Share screen dulu. Ya, saya membuat modul ajar, ini baru cover dan beberapa halaman ya, karena ternyata modul ajar itu perlu komitmen untuk meluangkan waktu kita kapan bisa bikin. Karena ketika kita sudah punya modul ajar, kita punya panduan yang penting untuk memberikan pembelajaran yang memang sangat dirancang seniat mungkin gitu ya. Seperti apa. Ini bisa satu halaman. Ini baru identitas modul ya, halaman awalnya seperti apa, profil pelajar Pancasilanya, kompetensi awalnya mau kayak gimana, sarana prasarana, dan target peserta didik. Dan di sini karena di sekolah saya sudah melakukan hasil asesmen diagnostik, jadi setidaknya kita harus bisa merancang modul ajar yang memang sesuai kebutuhan peserta didik, karena sudah terpetakan, oh banyaknya yang kemampuannya masih dasar, sedangkan yang masih mahir, yang sudah mahir itu baru sedikit. Nah, ini contohnya, contoh modul ajarnya, ini tentang membuat doodle ya, doodle, karena di seni prakarya kelas 7,
Itu seni prakarya jadi menjadi modifikasi anak-anak membuat sebuah proyek tapi berdasarkan style menggambar ya, membuat sebuah mini book all about me. Seperti ini. Ini saya buatnya baru 2 halaman karena Masya Allah ya luar biasa ya ketika apalagi full day school. Saya setiap hari ngajar dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore ya, setengah 4 sore setiap hari. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya ruang juang yang sama, tantangannya berbeda-beda, tapi ketika kita bisa meluangkan waktu untuk membuat rancangan modul ajar atau mind map materi kita, itulah yang akan menjadi jalan keberkahan kita yang akan terus Allah nilai karena kita sudah menyiapkan sebuah ikhtiar yang terbaik ya, agar kita mengajarnya penuh persiapan karena well prepare, well done. Ketika kita bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin, insya Allah ketika eksekusinya kita akan punya banyak refleksi untuk diri sendiri. Oh ternyata ini yang kurangnya, ternyata ini yang harus diperbaiki, dan ini momen AHA yang bisa diabadikan ya. Ada rekam jejak anak-anak. Ya ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya akan kembali tadi tentang ini ya, pertanyaan yang tadi belum scroll lagi nih, udah banyak chatnya. Sebentar. Tips untuk bikin mind mapping pakai media kertas manila. Oh, kalau untuk kertas manila, sebenarnya kalau untuk sebuah sebuah momen ya, kertas manila itu sangat bisa untuk dibuat sebagai kolaborasi kelompok ya. Kolaborasi kelompok, apalagi kalau kolaborasinya bareng anak-anak. Tapi kalau misalnya untuk guru-guru pun ketika rapat, ketika forum, brainstorming curah ide, curah gagasan itu sangat bisa pakai karton. Tapi sebisa mungkin yang sangat efektif tidak boleh lebih dari 4 orang. Kenapa? Karena karton sendiri kan kalau kertas manila punya 4 sisi ya Bapak Ibu ya, 4 sudut ya, 4 sudut, dan itu bisa dimanfaatkan. Ada teman-teman yang bisa mulai dari tengah, tapi teman-teman lain saling melengkapi karena kalau kelompok kecil itu sangat efektif. Ya, jadi kalau tips buat bikin mind mappingnya di media kertas, pastikan jangan pakai pulpen. Ya, kenapa? Kalau pakai pulpen itu media yang sangat efektif untuk di kertas, tapi untuk kertas manila tentu saja media alat bahannya disesuaikan. Boleh pakai spidol yang lebih tebal ya, bold, dan kalau warna-warnanya bisa disesuaikan, tapi penting pakai spidol. Kalau tipsnya mungkin sama ya, seperti tadi kata kuncinya ada, visualisasinya ada, dan informasinya muat gitu. Tadinya saya mau memperlihatkan sih ya yang contoh-contoh yang mind mapping kertas manila, tapi mungkin di sini yang ada itu ada sih dari kertas A3 mungkin ya. Mungkin saya akan coba cari dulu filenya biar bisa jadi gambaran Bapak Ibu di sini. Kalau mind mapping dari Pak Hasanul Basri dikerjakan sendiri oleh guru atau sama anak-anak. Nah, di sini tergantung ya Pak ya, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya kita guru, berarti kita bikinnya untuk media ajar kita sebagai acuan. Tapi ketika kita memberikan penugasan ke anak-anak untuk mencari sumber lain dengan cara mind mapping, kita harus memberikan kata kunci yang pas. Oh, kalian hari ini, misalnya kalau saya, kalian karena seni lukis itu ada 7 tema, setiap kelompok wajib mencari 1 tema agar saling melengkapi untuk kelompok yang lain. Ya, saya coba akan berikan dulu contohnya biar lebih memudahkan. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, saya baru mencari ya, mudah-mudahan bisa memperlihatkan contoh yang sudah anak-anak buat dalam bentuk mind map secara manual ya, Bapak Ibu. Sebentar, akan saya coba sharekan lagi. Oke, sebentar.
Ya, dari sini sebenarnya yang menjadi tantangannya itu, Bapak Ibu, jujur ketika anak-anak baru memahami mind map atau mungkin baru berkenalan dengan mind map, perlu waktu ya, perlu waktu untuk sedikit apa ya, gimana ya ini caranya bikin mind map. Ternyata kalau mind map itu kayak gini nih contohnya. Di sini saya coba perlihatkan yang baru anak-anak buat di pekan lalu ya. Ini tentang mind map teknik melukis. Ini dibuatnya bukan di karton sepertinya ya, bukan di karton tapi mungkin medianya lebih kecil, medianya media A3, kertas sketchbook A3, tapi karena ini Bapak Ibu bisa terlihat ya. Kalau ini tidak terlihat visualisasinya karena medianya, alat bahannya kurang tepat. Ini pakai pensil ya, pakai pensil. Jadi ketika di scanner ya, karena sekarang ada aplikasi cam scanner yang bisa menampilkan mind map manual untuk kebutuhan digital. Ini nggak kelihatan ya visualisasinya, meskipun itu banyak banget, gambarnya keren banget, tapi ternyata medianya tidak tepat, alat bahannya ada yang bukan tidak tepat, tapi kurang tepat, kurang tebal, dan mungkin di sini yang hanya kelihatan itu judul utamanya saja, teknik melukis, kemudian ini teknik plakat, mozaik, akuarel, dan gulasan ekspresif. Ini mungkin evaluasi ke anak-anak, mereka sudah bisa merangkum, tapi mungkin apa sih refleksi yang bisa diperbaiki? Oh, bisa jadi dari segi dominasi kategorinya, karena ini kelihatannya masih sama dengan kalimat penjelasnya. Nanti bisa dievaluasi. Dan ada juga yang banyak sekali warnanya ya, ini tuh. Ini ada warnanya, dan ini ternyata anak-anak ketika dikasih contoh mind map, mereka punya style sendiri, bukan hanya mind map, tapi ternyata mereka punya stylenya hand lettering, ya, alat dan media seni lukis, dengan cara membuat kategorinya dengan bentuk objek gambar, ya. Oh, bagian alatnya itu ada di matahari. Nah, dan lagi-lagi evaluasinya, ini gambarnya udah keren, tapi apa sih yang perlu diperbaiki? Oh, ukuran kata kuncinya, ukuran dari segi kalimat penjelasnya ternyata nggak terlalu kelihatan. Nah, disinilah ketika anak-anak sudah bisa melihat hasil kerja mereka seperti apa, ditampilkan presentasi masing-masing kelompok, anak-anak bisa menilainya, mind map-nya berhasil nggak sih? Kira-kira sudah bisa dipahami nggak? Ketika sudah bisa dipahami, berarti mind map-nya berhasil. Karena informasinya sudah bisa dipahami dengan cara visualisasi yang tepat. Seperti ini. Dan Bapak Ibu, saya yakin anak didik kita semua ternyata sebenarnya punya banyak potensi yang luar biasa, dan mungkin bisa jadi belum tergali karena kita belum tahu cara untuk mengklik ya, cara klik untuk memantiknya seperti apa. Nah, disinilah perjuangannya dimulai. Dan ini juga ada yang absurd ya, aliran sesat, padahal kan disuruh carinya aliran seni lukis ya. Anak-anak tuh kadang punya ide-ide yang bermacam-macam, tapi di sini saya masih membolehkan, yang penting kamu bisa merangkum itu semua, terus paham, nanti bisa dibaca ulang, tapi nanti kira-kira sama kalian, itu pusing nggak sih dibacanya? Kalau pusing dibacanya, oh berarti mind map-nya harus ada yang diperbaiki nih untuk selanjutnya. Seperti itu. Ada juga yang memang memakai teknik pakai penghubung, ya, penghubung seperti ini. Tapi lagi-lagi, kata kunci selalu di tengah, dan pastikan dominan. Karena itu yang akan dipahami pertama kali dibaca, oh itu tentang alat media seni lukis. Ada nomornya, ada visualnya, dan ada penjelasannya. Dan Bapak Ibu kalau mau bermain di garis, jangan pakai garis lurus, lebih baik pakai garis melengkung, karena biasanya kalau garis melengkung, itu kesannya ketika dibaca itu akan lebih dinamis dibanding harus tanda panah yang memang pakai penggaris gitu ya. Dan ada juga yang semi doodle. Doodle, jadi di sini semuanya dituliskan ya, dituliskan semua, dan ada objek tambahan, tapi di sini mewakili dari mind map itu sendiri. Pertanyaan lainnya, aduh banyak banget ya, mudah-mudahan terjawab di waktu yang semakin terbatas. Bedanya sama display pembelajaran apa ya Bu, dari Pak Hasan ya, Pak Hasan Al-Basri. Sebenarnya kalau bedanya sama display pembelajaran tentu saja berbedanya mungkin dari segi teknik ya Bapak ya, dari segi tekniknya, jenisnya. Tapi kalau untuk display pembelajaran sendiri tergantung displaynya, kebutuhannya, mind map-nya kah, atau displaynya mungkin visualisasinya kira-kira jenisnya apa gitu ya, lebih ke genrenya sih ya, kategorinya. Kemudian dari Bu Febri, bagaimana sih cara kita untuk memulai memperkenalkan mind mapping ini pada yang tertarik dan terbiasa? Karena kalau dilihat manfaat dari mind mapping itu sangat baik untuk diingat ya. Jadi
tepat untuk mengenalkan adalah memulai dengan konsep yang mudah dipahami. Ya, jadi jangan sampai anak-anak tuh diajak ngerangkum mind map tapi disuruh nyalin aja gitu, nyalin rangkum ya dari buku ini, kalian cari kata kuncinya. Bisa mungkin kita ajak anak-anak bikin mind map dengan cara kita tunjukkan dulu apa yang sudah kita buat. Setidaknya untuk menjadi gambaran awal mereka, oh kayak gitu ya cara mind map, ibu bikinnya kayak gitu. Berarti aku tuh bisa dengan caraku sendiri. Meskipun masih sederhana, ada di tengah kata kuncinya, baru bikin kategori sekelilingnya yang dibutuhkan. Dengan mind map yang sederhana lagi dulu. Jarum, 8 jarum. Pagi berapa? Ya, kemudian di sini bikin di Canva. Oh ya, yang di Canva itu kalau yang catatan tentang tadi implementasi kurikulum Merdeka, saya bikinnya pakai notes ya, digital. Tapi mungkin awal-awal saya pun bikinnya manualnya. Sebelum saya kenal orat-orat digital, saya bikinnya di sketchbook biasa. Tapi kuncinya adalah kita bisa main coloring pakai aplikasi pewarna, ya, EB Paint. Apa ini? Sebentar saya. Enggak, kalau sore. Kalau pagi dari jam 8. Saya akan coba tunjukkan lagi, mudah-mudahan bisa ya, sambil melihat pertanyaan yang masuk. Jadi kalau dimodif di Canva, Bapak Ibu kalau misalnya di Canva ya, kalau di Canva kelebihan kekurangannya adalah kalau kelebihannya kita hemat waktu karena kita nggak usah ngegambar dari awal ya, kita tinggal cari visualisasi yang pas ya di sini, tinggal cari visualisasi yang pas seperti apa, kemudian mencari elemen yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya yang sukanya manual ataupun digital, justru lebih enaknya bikin mind map dengan template kosong tanpa ada elemen apapun, tapi kita sendiri yang buat. Jadi itu kembali lagi pilihannya ke Bapak Ibu. Tapi karena ini Canva, silakan Bapak Ibu nanti bisa bikin di Canva, itu sangat banyak banget ya, banyak banget yang bisa dimodifikasi. Untuk modul ajar apakah per mapel ya atau bagaimana? Kalau untuk modul ajar tentu saja per mapel ya Ibu ya, per mapel nanti bisa dibuat karena saya mengajar tahsin dan seni budaya dan prakarya pasti per mapel, karena kalaupun mau dibuat lintas mapel, kecuali kalau ada kolaborasi ya, kalau ada kolaborasi antara mapel tersebut nanti bisa dikolaborasikan model ajarnya. Kemudian kalau pakai modul ajar ukuran Canva itu saya coba di sini memperlihatkan dulu ya dari segi Canva-nya. Nah di sini di Bapak Ibu sudah terlihat screen-nya? Mudah-mudahan sudah kelihatan ya, sudah. Nah, kalau sudah, sebenarnya di sini yang menjadi titik utama adalah kalau misalnya modul ajar biasanya ini ya, biasanya A4 ya. A4 karena mungkin nanti kebutuhannya kalau ada akreditasi itu bisa dicetak, jadi bikin bagian buku. Tapi kalau misalnya untuk bukan modul ajar ya, tapi ke media ajar. Kalau media ajar untuk mind map sendiri, biasanya kalau mind map itu identiknya dengan bentuk landscape seperti ini. Kenapa landscape? Karena ketika posisinya landscape, jadi posisinya itu memanjang ya, itu akan lebih banyak menampung kata kunci yang kita perlukan dibanding kalau ke bawah portrait seperti modul ajar sendiri. Jadi di sini, lah gimana dong modul ajar iya, mind mapping iya, harus bikin iya. Karena kalau kita mau berangkat, jadi gimana nih kira-kira modul ajar dulu, mind mapping dulu. Kalau saya justru lebih memilih untuk modul ajar dulu, tapi kalaupun mau beriringan, mind mapping ada, modul ajar ada, yang pasti disesuaikan dengan kebutuhan seperti itu. Nah di sini kalau misalnya mind mapping untuk kelas bawah, tadi mungkin ya Bu Aini di Komet Bogor, kalau kelas bawah terutama untuk TK mungkin ya, TK, SD atau mungkin PAUD itu kita utamakan untuk menekankan pada kata kunci dan visualisasi. Tapi kalau informasi itu belakangan. Yang penting ada kata kuncinya untuk mengenalkan konsep, oh ini tumbuhan, kita mengenal tumbuhan ya anak-anak ya, mengenal tumbuhan itu satu pohon terdiri dari apa saja sih item-itemnya. Oh di sini ada ranting, ada daun, ada bunga, ada buah. Nah itu justru yang dikedepankannya lebih ke mind mapping visual gambar, benar-benar dominan. Karena ketika kita bikin mind map, berarti mind mappingnya harus disesuaikan dengan jenjang usia pemahaman anak-anak ketika menangkap informasinya, kira-kira bakal berguna nggak sih? Atau mungkin lihat mind map-nya malah pusing karena tidak sesuai dengan jenjang usia mereka. Begitu.
nama-nama model bentuk mind mapping. Saya pernah baca mind mapping itu kalau dari segi nama-namanya lebih ke bagian ada bentuknya tuh kayak circle ya, ada circle juga. Tapi mungkin di sini saya tidak akan memberikan secara rinci. Bapak Ibu bisa explore lagi. Tapi kalau di sini saya akan menunjukkannya bagaimana caranya kita membuat satu mind map yang nantinya akan terpakai di modul ajar kita sebagai pantikan utamanya. Gimana sih cara bikinnya gitu ya. Kita akan coba bikin. Udah ada yang sholat maghrib ya di Makassar, silakan Bapak boleh sholat maghrib dulu karena sebentar lagi juga ya, ini sangat terbatas waktunya. Oke, kemudian sebentar, di sini saya akan coba ya, di sini saya akan coba membuat di sini saya bikin modul ajarnya melukis sate. Di sini melukis sate itu apa sih maksudnya? Melukis sate ini akan menjadi sesi belajar di pekan ini ya, pekan ini dan pekan depan karena anak-anak diminta untuk melukiskan landscape sekolah dengan gaya masing-masing. Karena setiap anak-anak ada style berbeda, tapi minimal anak-anak punya kata kuncinya. Oh, kita hari ini akan melukis ya. Akan melukis di sini saya akan coba bedakan ya. Ininya bentuknya melukis. Kemudian di sini ada HT. HT itu nama sekolah kami, Hikmah Teladan. Ya. Ini kita bisa bedakan dan fontnya pun bisa disesuaikan ya. Kalau kayaknya ini H-nya nggak terbaca deh HT-nya. Mungkin bisa langsung, nah seperti ini HT. Tapi kalaupun misalnya Bapak Ibu di rumah atau misalnya di penyesuaiannya visualisasinya sesuai yang dibutuhkan kata kuncinya, kita akan menyesuaikan dengan topik utamanya, melukis. Ya. Di sini banyak ya Bapak Ibu ya, seperti yang Bapak Ibu lihat. Kalau di sini ada semua berarti grafis, foto, video, audio ada. Tapi di sini saya pakainya grafis. Dan saya akan mencoba untuk memberikan visualnya di samping melukis HT. Ya, di sini. Dan kira-kira apa saja yang dibutuhkan. Nanti kita akan bergeraknya poin-poinnya apa saja sih? Kalau saya buat di sini, di bagian melukis HT itu ada objek dan ada cara ya, step by step-nya. Di sini banyak sekali ya, karena saking banyaknya, kita harus cermat memilih, berhati-hati memilih objek yang tepat, karena khawatirnya tidak mewakili atau tidak mewakili fokus yang kita ingin hadirkan ya di sini. Atau di sini kita akan coba tujuannya dulu, ya tujuannya dulu seperti apa. Ini bagian tujuan, ya. Atau mungkin di sini Bapak Ibu bisa memakai brush juga. Nah, brush ini penting untuk pembagian kategori, Bapak Ibu ya. Kita bisa milih warna juga. Kemudian di sini kita pakai warna yang memang harus hati-hati karena ketika warnanya tidak kontras, apalagi kalau tumpang tindih itu akan sangat menyilaukan akan tidak eye-catching dan malah bikin pusing ya. Makanya kita harus cermat memilih kira-kira warna apa yang pas untuk dipakai. Bisa pakai tone warna yang sudah ada gitu ya. Kita akan coba misalnya ini tujuannya apa, tujuan proyeknya. Karena ini tujuan proyeknya adalah saya akan membuat sebuah gallery walk ya. Jadi galeri berjalan. Nah, tujuannya nanti akan ada galeri berjalan. Jadi setiap anak nanti akan memajang setiap hasil karya lukisnya di koridor kelas dan digantung pakai penjepit. Dan nanti mereka ketika berjalan di area itu harus bisa mengapresiasi dengan cara memberikan stick note pada temannya. Apresiasi karya masing-masing. Nah, di sini bisa juga diwakili dengan galeri
Ya. Jadi ketika kita bisa menuliskan kata kunci yang tepat, nah di sini ada galeri ya Bapak Ibu. Meskipun galerinya tidak sama dengan seperti museum, tapi minimal anak-anak kebayang, oh nanti ketika proyek melukis kita akan ada di posisi seperti itu, kita akan membuat galeri kecil-kecilan ya, karena ini galeri walk, bisa jadi bikinnya mini galeri walk karena hanya terpikirkan ketika kata kuncinya sudah dituliskan. Ya, seperti itu. Jadi kita akan sama-sama bisa membuat sebuah mind map ketika kita sudah tahu kata kunci apa sih yang kira-kira bisa kita tuliskan di sana, gitu ya. Dan di sini yang akan menjadi fokus utamanya apa ya? Karena saya yakin satu sekolah anak-anak akan masing-masing punya berbeda ya, landscape berbeda, ya. Sini kita akan membuat sebuah frame. Dan di sini kita akan coba diganti kategorinya di fokus. Ya, fokusnya adalah ada people, berarti anak-anak bisa melukis orang, tempat, objek detail, sesuai mungkin kalau misalnya kita pernah mengenal kaidah fotografi, anak-anak bisa berangkat dari sana ya. Ada people, mereka bisa melihat ada people kah atau misalnya sosok orang yang bisa mereka lukiskan. Kemudian place, area tempat, atau mungkin sudut pandang, angle yang mereka tampilkan, detail khusus atau mungkin mereka akan melukiskan jenis daun yang ada di taman itu boleh. Dan ini frame-nya di sekolah ya, anak-anak membingkai sekolah tapi dengan cara melukis. Baik, ini lo bagus sampai begini. Ini baru Ira. Bapak Ibu nampaknya memang ini akan sangat lama ya. Mungkin nggak akan simulasinya sampai selesai banget ya mind map-nya, tapi setidaknya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran khusus untuk mind mapping hari ini. Jadi kalau misalnya barangkali yang ada yang masih bisa ditanyakan, mangga silakan ya. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu modul ajar atau mind map di Canva? Sebenarnya relatif ya Bu ya, karena kalau saya sendiri ketika saya sedang rilis ya, hari ini tuh benar-benar greget ketika kita punya target pada tujuan, itulah yang akan mempengaruhi berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena kalau kita kurang greget ke tujuannya, mungkin tujuannya kita masih goyah, masih belum kuat, atau mungkin masih belum komitmen untuk membuat, bisa jadi waktunya tuh lama banget. Aku itu. Ketika kita belum komitmen sama apa yang kita tuju, misalnya udah ada di pikiran tuh udah ada banget, udah banyak ide-ide berkelebatan, tapi kita terhalang oleh rintangan-rintangan yang jadi kerikil kecil, tapi itu sakit banget kalau kita injak. Langkah-langkah kita tuh akan terbentur oleh rutinitas, oleh tantangan eksternal, tapi ketika kita punya tujuan kuat, saya yakin durasi waktunya akan kita bisa atur sendiri, relatif akan lebih cepat membuatnya ketika kita bisa komitmen. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini yang punya alokasi waktu tersendiri, punya ritme masing-masing, dan tentu saja tantangannya yang luar biasa berbeda ya. Kita yang punya ritme waktunya, kita yang mengatur, tapi untuk durasi lamanya berapa? Kalau bisa sediakan setiap satu pekan itu 1 hari untuk mempersiapkan pekan selanjutnya. Kalau saya memilihnya bisa hari Sabtu atau Minggu ya, karena saya liburnya hari Sabtu atau Minggu. Jadi kita tuh kalau hari-hari Senin sampai Jumat tuh tugasnya hanya merefleksikan gitu, idealnya seperti itu. Tapi kalaupun Bapak Ibu di sini masih berkejaran dengan rutinitas, masih berjibaku dengan hal-hal yang penuh kesibukan, silakan Bapak Ibu sendiri yang bisa mengatur ritme waktunya, begitu Bapak Ibu. Oke, mungkin Ibu Mustika karena waktunya sudah 5:29 ya. Tidak terasa, sangat asik banget sharing di sini sama Bapak Ibu. Silakan, enggak saya kembalikan ke Bu Mustika.
Ya, terima kasih Bu Ildan untuk ilmunya, untuk penjelasannya. Bagaimana ini Bu Ari, apa kita langsung closing atau gimana? Pertanyaan aja dulu Ibu. Oh iya, oke. Dipersilahkan untuk bertanya tuh. Katanya yang raise hand ini ya, kita persilahkan ya. Ada Bapak Hasanul Basri. Silakan untuk bertanya, itu sudah raise hand. Tapi Lalu kayaknya nanti lagi sholat ya, izin sholat bentar katanya di chat. izin sholat ya. Lagi sholat. Kalau Ibu Miss Lina dari Riau, itu raise hand-nya apakah mau bertanya? Terus silakan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya secara langsung. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, saya ingin bertanya Bu, kalau untuk kalau mau membuat mind mapping-nya itu bisa seperti ini Bu ya, penyelesaian soal atau langkah-langkah penyelesaian soal dan rumus-rumusnya ya Bu? Oke. Oh, jadi kalau misalnya mind map itu untuk kebutuhan penyelesaian soal, sebenarnya sangat bisa ya Bu ya, sangat bisa karena kalau template itu kita jangan sampai terpaku dengan contoh-contoh yang sudah ada, tapi mungkin karena ini mind mapping bisa jadi alternatif lain mungkin ya, bentuk lain yang bisa kita modifikasi itu bisa kita buat. Misalnya kita hanya menyediakan template-nya saja. Contoh ya, ketika kita membuat untuk penyelesaian soal, Bapak Ibu nanti bisa bikin beberapa bagian, mungkin circle ya, circle yang masih kosong. Di setiap circle itu kosong tapi ada batasnya, ada kata kuncinya, mungkin ada penyelesaian soalnya di atas. Nanti anak-anak tinggal kotret ya, atau mungkin menghitung secara coret-coret tapi menyelesaikan soalnya lewat beberapa bagian yang masih kosong. Itu sangat bisa. Kenapa? Karena kalau pakai metodenya seperti itu, mind mapping, biasanya anak-anak itu gambarannya tidak linear gitu, akan lebih bisa mengeksplor karena mewakili beberapa masalah yang harus dipecahkan secara mind mapping. Itu sangat bisa Bu ya. Tapi kalau untuk bentuknya sendiri, justru saya penasaran, kayaknya Bu Misina kayaknya bisa bikin deh nanti setelah ini ya. Karena selama ini kalau matematika mungkin atau mungkin yang eksak ya, identiknya dengan soal-soal yang linear, tapi memang tergantung kebutuhan juga. Ketika dibutuhkannya hanya untuk review materi dengan cara memberikan mind mapping gambaran besar, tapi cara kuis, itu sangat bisa. Kalau untuk formatif sendiri, tes-tes soal tentu saja harus berbentuk biasa ya, yang klasikal. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan nantinya. Ya, terima kasih Bu Misrina. Ya. Bagaimana Bu Mislina? Sudah cukup untuk penjelasannya ya. Nah, untuk yang lain bisa 2 orang lagi untuk bertanya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya, masih kita beri kesempatan. Kalau tidak ada lagi, nanti ada penjelasan penugasan dari Bu Ari. Ya, mungkin sudah ini ya, mungkin ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya, meskipun mungkin ini waktunya tuh nggak cukup banget ya. Waktunya terbatas, tapi Bapak Ibu meskipun terbatas, mudah-mudahan esensinya bisa lebih paham, dan jika ingin belajar lebih lanjut, mangga bisa silakan baca sumber referensinya. Kalaupun misalnya bukunya sulit didapat, mungkin bisa ya eksplor yang ada di internet, atau mungkin IPUSNAS ya bisa cari, barangkali mudah-mudahan bisa ada tentang mind map-nya. Ataupun kalau tidak ada mind map-nya, tentang visualisasi ya, belajar visualisasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada pengurus Komed ya. Sama-sama. Kami juga beberapa terima daerah, kasih. dan terutama Bu Mustika yang sudah membantu saya hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang guru yang terus meningkatkan kapasitas diri sendiri ya. Maaf, pemahaman hari ke hari. Terima kasih. Ya.
Ya, sama-sama Bu Wilda. Untuk sebelum kita tutup, kita minta closing statement terlebih dahulu dari Bu Wildan untuk motivasi kita semua ya, sebagai guru, sebagai pendidik. Dipersilakan Bu Wildan. Ya, baik Bu Sika. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih banyak untuk sesi sharing hari ini, sangat berharga sekali bagi saya, terutama pribadi, karena saya percaya setiap kita dianugerahkan oleh Allah itu otak yang luar biasa, sangat berguna ya, sebagai kita, sebagai makhluk yang berakal, yang terus-menerus harus punya misinya sebagai khalifah di muka bumi, tapi dengan cara kita masing-masing dan dengan takdirnya Allah, kita ada di jalan juang sebagai seorang pendidik. Kita mau tidak mau harus bisa terus berhadapan dengan tantangan yang beragam rupa, tapi saya yakin ketika Bapak Ibu bisa belajar untuk menguraikan ide dalam benak, bisa memecahkan masalah apapun, dan bisa percaya bahwa setiap kita punya kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan. Saya yakin Bapak Ibu akan bahagia ketika melihat anak-anak didik kita berbinar karena kita adalah gurunya. Allah, terima kasih untuk closing statement-nya, sangat memotivasi untuk kita semua. Baik, demikianlah Bapak Ibu untuk materi dari Bu Wildan di hari pertama pembinaan kita, lalu ada closing statement dan diskusi. Nanti jika ada yang belum jelas bisa nanti dilanjut di grup. Dan sebelum kita tutup, ada pengarahan tugas dari Bu Ari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Tika. Ya. Terima kasih Bu Wilda sudah memberikan materi yang luar biasa hari ini. Semoga teman-teman, rekan pengurus Komet setiap wilayah dapat membuat mind mapping. Kemudian ini akan saya jelaskan mengenai tugas. Ini tugasnya bersifat pribadi, sehingga nanti semua peserta, semua pengurus diharapkan untuk membuat tugas yang akan disampaikan. Tugasnya ini membuat mind map dengan ketentuan yang pertama, konten materinya bebas, kemudian bisa buat manual menggunakan teknik Doodle ataupun menggunakan dari Canva, kemudian dikumpulkannya selambatnya tanggal 22 September. Jadi masih lama ya, 1 bulan dari sekarang. Dan ini dikumpulkannya di form pengumpulan tugas, nanti akan ditampilkan di Google Classroom. Seperti itu tugas yang satu ini, semoga semuanya bisa mengerjakannya, mengumpulkannya, karena waktunya juga lama, batasnya ini sampai 1 bulan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan mengenai tugas? Ibu punten izin bertanya. Ya, silakan Bu. Iya, mengenai tugas, boleh nggak di ATM dari contoh yang tadi narasumber sampaikan? Nanti dapat PPT-nya kan? Insya Allah dapat ya Bu Hilda ya. Nanti dikirimkan ke Mbak Nurul ya. Tadi contoh dari Bu Wilda bagus banget. Banyak banget sih, makanya saya bingung apakah nanti contohnya khawatirnya jadi nggak terpakai karena bisa jadi pusing gitu ya, khawatirnya dipusing. Ya, insya Allah boleh ya Mbak Wilda ya untuk di ATM ya. Izin ya. Yang tadi yang kurikulum Merdeka mau dikirimkan juga? Boleh Mbak. Boleh. Pokoknya yang tadi semua ditampilkan bagus semua Bu Wilda, pengen. Ya, boleh, siap. Insya Allah saya kirimkan ke Mbak Nurul ya. Iya. Ini ada pertanyaan di kolom chat ya? Ya. Tadi apa nih? Temanya tentang apa? Temanya, kontennya bebas, temanya tentang apa aja boleh. Yang penting kalau bisa berhubungan dengan pembelajaran atau komet ya. Ya. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya? Jika memang ada materi ataupun nanti tugas yang memang belum jelas, jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan di grup WA atau chat langsung juga boleh. Ya. Ada lagi rekan-rekan? Mungkin dari ya. Mungkin Pak Sarif bisa mau menambahkan Pak Sarif terkait Google Classroom atau yang lainnya? Saya rasa cukup Bu Ari, nanti cukup, mungkin ya? untuk penguatan silakan di
Bapak Ibu teman semuanya masuk di GCR, dan tugas pengumpulan untuk pertama ini sudah ada di GCR. Oh, iya. Ini ada yang bertanya, Pak Ali Maksum, kalau di tugas saya baca membuat yang terkait dengan mind mapping. Iya betul, jadi tugasnya mind mapping, tetapi untuk materinya apa saja boleh. Jadi kontennya bebas gitu. Tapi tetap dalam konteksnya mind mapping. Ya, mungkin seperti itu ya Bu Tika ya. 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 Baik, jika memang sudah tidak ada pertanyaan terkait materi maupun penugasan, saya kembalikan kepada Ibu Tika untuk menutup acara. Ya, terima kasih Bu Ari. Untuk Bapak Ibu guru, jika nanti ada yang mau ditanyakan lanjut di grup pembinaan ya. Jazakillah khairan katsiran tuh Bu Ildan atas materi untuk ilmunya, semoga barokah. Nanti mudah-mudahan kita dimudahkan ya untuk mengaplikasikannya. Semangat Bapak Ibu, semangat. Ya, insya Allah semangat ya. Untuk Bapak Ibu guru, para pengurus Komet, para pembina Komet, tim pembina pusat, terima kasih untuk atensinya, dan kita lanjut untuk hari Rabu lusa, dan semoga tugasnya dimudahkan untuk diselesaikan. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa tafarakul majelis. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Link presensi nanti ada di GC juga. Mohon dilihat di GC, nanti juga untuk link presensi ada juga di grup WA. Kita foto bersama ya rekan-rekan ya. Tolong dibuka kameranya. Siap senyum. Sebentar slide keduanya. Ditahan satu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Mbak Jerry. Terima kasih juga. Terima kasih Bapak Ibu guru. Izin pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sehat selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Ya, amin. Terima kasih Bu Ari. Selamat tugas, selamat belajar, semangat terus. Bu Wafa dan yang lainnya. Terima kasih. Absen belum ada ya di sini ya. Semuanya. Saya izin tutup semua ya. Ya Bu Ari, silakan. Terima kasih.